Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang bilangan berpangkat ya. Oke, siap ya. Nah, bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuk umum dari perpangkatan atau bilangan berpangkat ini adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. Sebanyak N-nya berapa? Nah, contohnya di sini ada bilangan berpangkat 3 pangkat 5. Di mana 3-nya itu sebagai basis, 5-nya sebagai pangkat, ya. Berarti 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, contoh lainnya nih, di sini ada negatif 2 pangkat 4. Jika disederhanakan berarti jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada 2/3 pangkat 3. Jika diuraikan berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Kalau kalian mau cari nilainya berarti kalian tinggal kalikan ya. Negatif 2 pangkat 4 berarti nilainya 16. 2/3 dipangkatkan 3 berarti 8/7. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa sifat ya, sifat bilangan berpangkat positif. Kenapa positif? Karena nanti untuk bilangan berpangkat negatif itu beda lagi bahasannya. Nah, kali ini sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Ada 5 sifat nih. Yang pertama ada sifat perkalian, yang kedua sifat pembagian, yang ketiga sifat pemangkatan pada perpangkatan, yang keempat sifat perpangkatan pada perkalian bilangan, dan yang kelima itu sifat perpangkatan pada pecahan. Oke, kita bahas satu-satu ya dari poin ke-1 sampai poin ke-5. Lanjut. Nah, yang pertama sifat perkalian. Nah, sifat perkalian di sini berlaku apabila A pangkat M dikalikan A pangkat N berarti jadi A pangkat M ditambah N. Berarti dia cirinya apabila dia dikali, pangkatnya ditambah ya. M ditambah N. Dengan catatan dia memiliki basis yang sama atau angka yang sama. Gitu. Contohnya di sini ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 ya. Karena di sini sama-sama nilainya 4, berarti 3 ditambah 2 jadi 5. Berarti 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 itu 4 pangkat 5. Yang B juga sama nih, negatif 4 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 3. Karena di sini sama-sama negatif 4, berarti pangkatnya kita tinggal jumlahkan ya. Berarti 2 ditambah 3 berarti jadi 5. Jadi hasilnya negatif 4 pangkat 5. Untuk yang C juga sama, karena di sini sama-sama M berarti pangkatnya kita tinggal jumlahkan ya. 3 ditambah 5 berarti jadi 8. Sehingga hasilnya M pangkat 8. Nah, pertanyaannya, apakah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 pangkatnya bisa dijumlahkan? Tidak ya, pangkatnya tidak bisa dijumlahkan karena dia memiliki angka yang berbeda. Yang 1 2, yang 1 3. Jadi tidak bisa ya. Pangkat yang bisa dijumlahkan apabila dia memiliki basis yang sama seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan ya. Lanjut. Nah, yang kedua sifat pembagian. Kalau yang sifat perkalian dia pangkatnya ditambah, tapi kalau untuk sifat pembagian dia pangkatnya dikurang ya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu berarti sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Contoh yang pertama di sini 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2
itu karena dia berhubung basisnya sama ya 2, berarti pangkatnya kita tinggal kurangkan, berarti 5 pangkat 2 pangkatnya, berarti jadi 3. Sehingga sederhananya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 3. Contoh yang kedua juga sama, karena di sini basisnya sama-sama negatif 2, berarti pangkatnya kita tinggal kurangkan ya, 6 dikurang 2. 6 kurang 2 berapa? 4 ya. Juga sama nih, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3, pangkatnya kita tinggal kurangkan, berarti 5 dikurang 3. Sehingga hasil dari 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3 itu 6 pangkat 2. Oke, paham ya? Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, yang ketiga, sifat pemangkatan pada perpangkatan. Maksudnya apa sih? Nah, untuk sifat yang ketiga ini, apabila dia basis A ini memiliki pangkat M, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan N, itu pangkatnya kita tinggal kalikan ya. Oke, contoh yang pertama, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita tinggal kalikan antara pangkat dengan pangkat ya. Jadi karena di sini pangkatnya ada pangkat 3 dan pangkat 2, berarti kita tinggal kalikan, berarti jadi 3 kali 2, 6. Sehingga bentuk sederhananya 4 pangkat 6. Untuk contoh kedua dan ketiga juga sama ya. Pangkatnya kita tinggal kalikan. Yang kedua itu bentuk sederhananya Y pangkat 12. Kenapa? Karena perkalian antara 3 dikali 4 itu 12. Yang ketiga, negatif 2 pangkat 9. 9 dari mana? Perkalian antara pangkat ya. 3 dikali 3. Lanjut. Yang keempat, sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, untuk yang keempat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dia hanya memiliki satu basis, yaitu basis A, tapi untuk yang keempat ini, sifat yang keempat ini dia memiliki basis yang lain, yaitu B ya. Apabila A kali A dipangkatkan dengan M, itu bentuk sederhananya A pangkat M B pangkat M. Jadi kedua basis ini dipangkatkan dengan M ya. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada 4Y pangkat 2. Berarti kalau dilihat dari contoh sini ada dua basis. Yang pertama ada basis 4, yang kedua ada basis Y. Berarti 4 dan Y kita pangkatkan 2 masing-masing. Jadi 4 pangkat 2, Y pangkat 2 ya. Apabila mau disederhanakan lagi, berarti 4 pangkat 2 itu 16, Y pangkat 2. Untuk yang kedua juga sama, berarti di sini ada basis W dan basis Y. Berarti keduanya kita pangkatkan 2. Jadi W pangkat 2, Y pangkat 2. Berarti keduanya kita pangkatkan 3. Jadi negatif 3 pangkat 3, Y pangkat 3. Apabila mau dicari lagi hasilnya, nilainya, berarti negatif 3 pangkat 3 berapa tuh? Kita cari negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu negatif 27. Kenapa hasilnya negatif? Karena dia memiliki pangkatnya ganjil. 3 ganjil kan? Berarti hasilnya berupa negatif. Negatif 27 Y pangkat 3. Lanjut, sifat yang terakhir, sifat perpangkatan pada pecahan ya. Bentuknya A per B dipangkatkan dengan N, itu kedua-duanya dia dipangkatkan N ya. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Kita lihat contoh yang pertama, 2 per 3 pangkat 3. Berarti jika disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Yang kedua juga sama, berarti 3 per 4 pangkat 2, berarti menjadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 ya. Kesimpulannya di sini ada 5 sifat bilangan berpangkat
positif ya. Yang pertama, ibu ingatkan lagi, ibu jelaskan lagi. Apabila dia dikali, berarti pangkatnya ditambah. Apabila dia dibagi, pangkatnya dikurang. Apabila dia pangkatnya memiliki pangkat lagi, pangkatnya kita tinggal kalikan. Kemudian di sini apabila dia memiliki dua basis, yaitu basis A dan basis B, kita pangkatkan masing-masing, berarti A pangkat M, A per B pangkat N, berarti kedua-duanya baik penyebut maupun pembilang dia dipangkatkan dengan N. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian ya.